Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Setia Putri dengan NIM 1917303113 dari kelas 5 HTNA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep negara dalam fikih siasah, yang mana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih siasah. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Fikih siasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang mana membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara, yang berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa hakiki dan mutlak terhadap dunia. Fikih siasah mengatur hubungan antar sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar. Poin pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan dibentuknya suatu negara, kemudian ada tugas-tugas suatu negara, ada hak-hak seorang warga negara, kewajiban seorang warga negara. Oke, langsung saja mengenai pengertian negara. Negara merupakan organisasi masyarakat tertinggi yang bertugas menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi, kesejahteraan rakyat itu sudah menjadi salah satu tugas yang diemban oleh negara. Negara juga merupakan alat kekuasaan untuk mengatur hubungan orang atau individu yang ada di dalamnya. Lalu apa tujuan negara? Tujuan dibentuknya suatu negara yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan. Akan lebih tepat dikatakan kesejahteraan masyarakat universal di dunia dan di akhirat. Sedangkan ikatan antara penguasa dan rakyat adalah berdasarkan atas dorongan batin, yakni keyakinan kepada Allah dan kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya, apa saja tugas-tugas suatu negara? Jadi, negara itu bertugas, yang pertama negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Kemudian negara atau pemerintah itu wajib membiayai pendidikan. Kita tahu bahwasanya pendidikan itu semakin kesini semakin mahal, apalagi dengan jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, untuk meringankan beban para warga negara, maka negara memberikan fasilitas, yaitu dengan keringanan biaya pendidikan, untuk bertujuan supaya warga negara itu memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memajukan Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya pendidikan yang mencukupi atau sesuai dengan kualitas yang bagus, maka ilmu pengetahuan dan teknologi akan terdorong dengan sendirinya, yang menjadikan negara itu memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah mumpuni untuk bersaing di global, seperti itu. Kemudian yang keempat ada negara menghormati dan memelihara bahasa nasional dan bahasa daerah. Semakin banyaknya bahasa, tentunya kita tidak lupa dengan bahasa ibu, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Dengan menjadi warga negara, maka tugas suatu negara untuk warga negaranya yaitu menghormati dan memelihara bahasa tersebut, yang mana kita juga memiliki banyak sekali bahasa yang harus kita lestarikan. Kemudian, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Begitu banyak kekuasaan mengenai alam-alam yang ada di Indonesia yang begitu beragam di berbagai daerah, yang mana itu harus dikuasai oleh negara untuk apa? Untuk dikelola sebagaimana mestinya dan untuk kepentingan bersama. Kemudian, negara menguasai hajat hidup orang banyak. Ketika bumi, air, kekayaan alam yang tadi itu telah diolah dengan baik, maka itu akan bermanfaat bagi orang banyak, sehingga itu juga akan meningkatkan perekonomian di antar warga negara. Kemudian negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jelas bahwa fakir miskin dan anak terlantar juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh negara, yang mana dalam hal ini negara wajib memberikan fasilitas atau memberikan tunjangan-tunjangan kepada fakir miskin dan anak terlantar supaya bisa memiliki kehidupan yang layak. Yang terakhir, negara menjamin atas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya untuk menunjang tercapainya suatu aktivitas-aktivitas manusia yang didorong dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai. Kemudian ada hak-hak seorang warga negara. Seorang warga negara memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, yang mana itu adalah timbal balik dari negara. Hak apa saja? Warga negara itu harus memiliki hak, yaitu hak hukum, terdiri dari 5 elemen yang meliputi hak prosedural, hak ekspresif, kontrol tubuh, hak properti, dan hak layanan. Kemudian yang kedua ada hak politik, terdiri dari 4 elemen, yaitu meliputi hak pribadi, hak organisasi, hak naturalisasi, dan hak oposisi. Yang selanjutnya, hak sosial, terdiri dari 4 elemen yang meliputi hak pengaktifan dan pencegahan, hak peluang, hak distribusi, dan hak kompensasi. Yang terakhir ada hak partisipasi. Dalam hal apa? Dalam berorganisasi, yaitu dapat berkisar dari hak individu untuk berpartisipasi dalam keputusan di tempat kerja, dalam penentuan bersama dan dewan kerja, sehingga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi untuk menentukan
bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia memiliki andil gitu, ikut serta dalam suatu keputusan. Yang terakhir ada kewajiban seorang warga negara untuk menjaga, untuk melindungi negara. Yang mana selain rasa nasionalisme yang besar yang perlu ditumbuhkan, kita juga memiliki 3 kewajiban, yaitu yang pertama kewajiban politik, berupa penyediaan sumber daya untuk melindungi dan mengaplikasikan sistem demokrasi. Kemudian melindungi negara dari ancaman melalui layanan aktif di militer seperti wajib militer, dan memprotes serta menggulingkan pemerintah yang melanggar hak, itu berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dengan sesuai prosedur. Kemudian ada kewajiban peluang, maksudnya apa? Yaitu dengan mengejar pendidikan dengan kemampuan terbaiknya. Jadi kita tuh harus bisa memiliki siasat untuk peluang yang terbaik untuk memajukan negara kita, mengejar karir, kemudian itu untuk kepentingan masyarakat dan toleransi dalam beragam sosial. Kemudian kewajiban partisipasi terdiri dari 4 elemen, meliputi kewajiban pasar tenaga kerja, kewajiban perusahaan atau birokrasi, kewajiban partisipasi modal, dan penegakan dan pelaksanaan. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan juga dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk pertanyaan kita bisa bahas di grup ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.